Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga saya dapat menyampaikan video ini. Kedua kalinya, terlupa kita aturkan selawat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Pada video kali ini saya akan menyampaikan kultum yang berjudul Peran Mahasiswa Islam Terhadap COVID-19. COVID-19 sudah menjadi momok menakutkan bagi masyarakat luas. Bagaimana tidak, yang tadinya hanya ada di negeri Tiongkok sudah merajalela ke seluruh dunia. Untuk itu, perlu peran aktif dari berbagai pihak, bukan saja hanya mengandalkan pemerintah. Sebagai muslim yang baik, kita dituntut untuk terlibat aktif dalam mencegah COVID-19. Dalam rangka mendukung hal tersebut, kita sebagai muslim harusnya mengetahui kiat-kiat apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah isu-isu pandemi COVID-19. Penonton yang berbahagia, sebagai muslim yang beriman, kita harus selalu meminta permohonan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk bencana, termasuk virus corona. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Artinya, wahai orang-orang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Baqarah surat. Selain berdoa, kita juga harus memahami bahwa virus corona adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sesama ciptaan Allah, kita harusnya lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan berarti kita menantang diri sendiri dalam bahaya. Apalagi di kondisi pandemi seperti sekarang ini. Banyak sekali masyarakat kita beranggapan bahwa sakit atau sehat berada di tangan Allah, di takdir Allah. Memang benar, cuma kita tidak boleh menyepelekan bahaya virus corona. Perkataan tersebut sering didengungkan di media sosial, sekilas tampak benar, namun bila diteliti dengan detail, perkataan bahwa semua sudah ditakdirkan oleh Allah memang benar, cuman bukan berarti membiarkan diri sendiri dan keluarga terkapar oleh risiko bahaya virus corona tanpa melakukan usaha apapun. Hal itu karena Allah dan Rasulnya melarang kita untuk membahayakan diri sendiri, apalagi orang lain, terlebih-lebih keluarga kita sendiri. Tidak cukup sampai di sana, Rasulullah SAW secara spesifik pernah memperingati para sahabat agar menghindari wabah penyakit faun dengan cara melakukan ikhtiar, yakni dengan tidak memasuki atau keluar dari daerah yang terkena wabah. Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan kepada umatnya agar selalu menaati dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bertujuan agar Allah senantiasa menjaga hamba-hambanya. Kiat yang selanjutnya adalah untuk tetap senantiasa menaati peraturan dari pemerintah yang berbentuk mengurangi aktivitas di luar dan memakai masker jika terpaksa keluar rumah, anjuran mencuci tangan dan sebagainya. Semuanya merupakan aturan yang mengajak kita untuk melakukan ikhtiar untuk menghindari COVID-19. Sebagai seorang muslim, kita juga harus mengingatkan saudara kita agar tidak menerima informasi yang valid. Dalam menyampaikan informasi, kita hendaknya melakukan dengan syariat agama Islam, seperti berbicara dengan sopan dan menyampaikan dengan niat yang. Di sisi lain, meski informasi yang didapatkan semuanya valid, terkadang itu juga bisa memicu masalah lain, di mana bila terlalu sering
mengkonsumsi informasi-informasi tentang COVID bisa memunculkan beban pikiran yang memberikan efek kegelisahan dan jika terus-menerus dibiarkan ditakutkan akan menyebabkan gangguan psikologi. Solusi yang tepat ialah dengan mengurangi atau membatasi informasi yang masuk dan bisa juga dengan mengalihkan pikiran dengan suatu kesibukan seperti berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah, serta senantiasa untuk bersabar dalam menerima ujian seperti sekarang ini. Seorang muslim juga harus memetik hikmah atas fenomena apapun yang terjadi selama hidupnya, termasuk seperti pandemi yang sedang melanda negeri tercinta ini, agar nantinya pelajaran yang ini kita dapat bisa bermanfaat di masa yang akan datang, entah itu di dunia maupun di akhirat kelak. Sekian kultum yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.